Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Ya, kita balik lagi di konten sharing tol. Berdasarkan posting saya kemarin, kita akan membahas tol Bogor, Sukabumi, Ciranjang, Bandung ya. Ya, ruas tol ini sebenarnya terdiri dari dua ruas tol ya, teman-teman, yaitu Bogor, Ciawi, Sukabumi dan Sukabumi, Ciranjang, Padalarang. Yang kita tahu sampai hari ini baru Bocimi ya yang dilakukan konstruksi, dan baru seksi 1 yaitu Ciawi, Cigombong ya yang sudah beroperasi, dan seksi 2-nya Cigombong Cibadak sedang dilakukan konstruksi hingga hari ini ya. Dan ditargetkan ya Cigombong Cibadak ini akan beroperasi di tahun ini ya. Dan untuk seksi 3 dan seksi 4 ya, dari Cibadak sampai dengan Sukabumi Timur ya, di sini ya teman-teman, itu masih dalam proses pembebasan lahan ya. Tapi nampaknya proses pembebasan lahannya belum nyampe 30% nih. Kalau saya lihat dari beberapa sumber ya, masih di bawah 30% teman-teman. Ya, ruas tol ini nantinya akan tersambung dengan ruas tol Sukabumi, Ciranjang, Padalarang ya. Di sini kita lihat ya, teman-teman bisa lihat ini adalah ruas tol dari Sukabumi ya, sini sampai dengan Padalarang. Tapi memang untuk ruas tol Sukabumi, Ciranjang, Padalarang ini dibagi menjadi dua fase, yaitu Sukabumi Ciranjang dan Ciranjang Padalarang. Untuk Ciranjang Padalarang sendiri pun trasenya sudah ada. Ya, di sini sudah ada trasenya, tapi ini ada perubahan ya, teman-teman. Nanti kita bahas perubahannya seperti apa trasenya ya. Dan untuk yang fase pertama, Sukabumi Ciranjang, itu belum ada trase finalnya, teman-teman. Masih dalam proses pembahasan di Kabupaten Cianjur untuk bisa diajukan di pusat ya. Jadi untuk bisa diajukan ke pusat, Kabupaten Cianjur masih melakukan pembahasan sampai hari ini ya. Mungkin sampai hari ini ada beberapa opsional ya atau alternatif trase ya, tapi memang belum dipublish. Ya, Cianjur sendiri nantinya akan terkoneksi ya dengan dua ruas tol ini ya, yang dimana sampai hari ini ya, bila mana warga Bogor mau ke Bandung pastinya akan melewati dulu jalan nasional ya. Yang paling sering dilewati mungkin Jalan Raya Puncak ya, dari sini ya, jalur Puncak ya sampai dengan Puncak Pas, kemudian Cianjur dan mengarah ke Padalarang, dan tidak jauh dari situ sudah masuk kota Bandung. Ya, saya pun sendiri merasakan ya bagaimana padatnya jalur nasional sampai hari ini ya. Selain ada jalur Puncak, Jalan Raya Puncak, juga ada jalur nasional Jalan Raya Sukabumi ya, teman-teman. Yang pada saat peliputan tol Bocimi ya, seksi 2 di gerbang tol Parung Kuda ya, itu memang saya melewati ketika keluar di Cigombong ya, teman-teman, melewati jalan nasional yang di beberapa titik cukup padat karena memang cukup banyak pasar tumpah di situ ya, dan di situ juga ada beberapa jalan alternatif, tapi saya tidak berani melewatinya karena saya tidak menguasai daerah situ. Jadi saya melewati betul-betul jalan utamanya. Di situ juga cukup banyak pabrik, dan kalau misalkan hari kerja ataupun jam istirahat, cukup memakan waktu juga untuk melewati jalur nasional tersebut ya, untuk sampai ke Sukabumi ataupun Cianjur ya, teman-teman. Maka dari itu ruas tol ini diharapkan bisa mengakomodir ataupun memberikan kemudahan aksesibilitas ya warga Bogor ataupun Cianjur untuk bisa mengarah ke selatan Pulau Jawa ya. Warga Bogor sendiri pun kalau misalkan mau ke Bandung, mereka tidak mungkin harus melewat Jakarta dulu, kemudian melewati Cikampek, dan kemudian melewati jalur Cipularang ya. Jalur tol Cipularang ini pun merupakan sampai hari ini ya satu-satunya ruas tol yang mengarah ke selatan Pulau Jawa ya. Ya, pastinya warga Bogor akan melewati jalan nasional ya, melewati jalur Puncak sampai dengan ke Bandung. Oke, kita coba bahas satu persatu ya jalur ataupun trase pembangunannya ya, dari Bocimi dulu ya, teman-teman. Ya, Bocimi sampai hari ini baru sampai Cigombong, kita tahu ya, dari Ciawi di situ ada pecahan mengarah ke Gadok, kemudian bisa mengarah ke Bocimi ke arah Cigombong, dan dari Cigombong sampai Cibadak di sekitaran sini ya, di sekitaran pasar Cibadak ya, itu merupakan akhir dari seksi 2 yang memiliki pintu tol di Parung Kuda ya, teman-teman. Dan dari seksi 2 ini akan berlanjut ke seksi 3, teman-teman. Seksi 3 itu adalah Cibadak Sukabumi Barat. Nah, di Sukabumi Barat perkiraannya akan ada pintu tol di sekitaran sini ya. Ya, di sekitaran tidak jauh dengan Jalan Lingkar Selatan di sekitar kota Sukabumi ya, teman-teman. Di sini akan ada pintu tol, teman-teman.
Dan dari Sukabumi Barat ini nantinya akan dilanjutkan terus sampai dengan Sukabumi Timur. Dan di Sukabumi Timur ini merupakan akhir proyek dari seksi 4 di sekitaran Sukaraja ya teman-teman. Di sini ya nanti akan ada pintu tol juga ya, yaitu pintu tol Sukabumi Timur ya teman-teman. Ya, karena kita tahu di sini juga ada jalan lingkar selatan yang rasanya ya pembangunannya belum selesai ya, belum tuntas ya teman-teman. Koreksi saya kalau salah ya, karena kalau saya perhatikan dari sini masih terputus di sini. Padahal nantinya akan tersambung sampai dengan Jalan Sempak ya teman-teman. Jadi kalau saya bisa gambarkan akan seperti ini nih jalannya nih. Ya dari sini ya, jalan lingkar selatan akan terkoneksi di sini ya. Ya, ini merupakan Jalan Semplak. Nah, nanti perkiraannya di sekitaran Sukaraja, entah nanti di sini ataupun di sini, kita lihat aja. Rasanya di sepanjang jalan di sekitaran Sukaraja ini nanti akan dibangun pintu tol ataupun simpang susun, yaitu simpang susun Sukabumi Timur yang menjadi akhir dari ruas tol Bocimi ya, teman-teman. Ya, rasanya kalau untuk trase Bocimi ini tidak ada perubahan yang signifikan. Rasanya tidak jauh beda dengan yang dibangun sampai hari ini, dan nantinya di sampai seksi 4 rasanya sudah final ya trasenya ya. Dan dari Sukabumi teman-teman nanti akan dilanjutkan sampai dengan Ciranjang ya. Ciranjang antara di area Sukaluyu dengan Karangtengah ya. Ini menjadi akhir dari ruas tol ataupun fase pertama ruas tol Sukabumi Ciranjang Padalarang ya. Tapi di sini memang belum ada trasenya ya teman-teman. Tapi direncanakan di sekitaran daerah Warung Kondang ya. Nah teman-teman Cianjur pasti udah nggak asing dengan daerah ini. Warung Kondang akan dibangun pintu tol teman-teman, akan dibangun simpang susun ya di sekitaran sini ya. Di sekitaran sini akan dibangun pintu tol. Dan rasanya untuk di sekitaran Cianjur hanya ada satu pintu tol ini saja ya. Selain tadi di Sukabumi Timur, kemudian di Warung Kondang, dan di Ciranjang ya. Untuk yang Ciranjang Padalarang nanti akan ada pintu tol namanya Ciranjang Barat. Ya, tapi berdasarkan informasi yang saya dapat ada wacana juga, ada masukan untuk di sekitaran Sadang, Cianjur itu akan dibangun pintu tol. Tapi nanti kita lihat aja perkembangannya seperti apa, karena memang trasenya pun belum dipublish ya untuk ruas tol ataupun fase pertama dari ruas tol Sukabumi Ciranjang Padalarang ini, yaitu dari Sukabumi sampai dengan Ciranjang. Kemudian lanjut lagi ya dari Ciranjang ya sampai dengan Padalarang. Nah, ini dia yang saya tadi katakan ada perubahan sedikit trasenya ya dari ruas tol yang fase kedua yaitu Ciranjang Padalarang ya. Kalau ini merupakan sepertinya desain lama ya teman-teman. Untuk desain barunya kalau saya bisa gambarkan seperti ini ya. Ya, ini hanya perkiraan aja, nanti saya akan berikan gambarannya ataupun gambar trasenya untuk yang lebih jelasnya ya teman-teman. Jadi dari sini ya, di sekitaran Sukaluyu dan Karangtengah ya, antara dua wilayah itu akan dibangun pintu tol ataupun simpang susun Ciranjang Barat ya teman-teman. Jadi akan melingkar seperti ini ya, crossing dengan desain yang lama ya. Kemudian nanti dia akan begini dan akan terus ke sini, dan di Cipatat dia akan naik ke atas, dan di sini di Cipatat ya akan ada simpang susun ataupun pintu tol ya, yaitu simpang susun atau pintu tol Cipatat ya. Akan ada simpang susun atau pintu tol Cipatat, dan dari sini akan naik terus ya teman-teman, dan akan naik terus ke arah sini. Dan kalau sebelumnya itu terkoneksi dengan simpang susun Padalarang, di trase ataupun desain trase yang baru itu akan dibuat junction yang baru di sekitaran sini teman-teman ya. Jadi akan dibuat junction ataupun simpang susun yang baru di sekitaran sini. Jadi tidak terkoneksi dengan simpang susun Padalarang ya. Itu berdasarkan dari informasi yang saya himpun. Untuk gambar lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan. Ya, jadi inilah ruas tol Bosuciba yang orang sering dengar ya. Orang lebih akrab dengar Bosuciba, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung ya teman-teman. Yang terdiri dari dua ruas tol, yaitu tol Bocimi dan tol Sukabumi Ciranjang Padalarang. Ya, memang dikabarkan juga ya di Cianjur ini juga nanti akan dihadirkan dengan ruas tol yang lain, yaitu Cikarang Cianjur ya teman-teman. Dimana dari arah utara ya nantinya akan langsung crossing mengarah ke Ciranjang, dan dikabarkan nanti akan terkoneksi dengan ruas tol ataupun yang fase keduanya ya,
yaitu Ciranjang Sukabumi di sekitaran Sukaluyu. Dan untuk dari arah utaranya itu nanti terkoneksi dengan Japek 2 Selatan. Jadi tidak dimulai dari tol Jakarta Cikampek existing yang sampai hari ini ada. Ya, untuk lebih jelasnya nanti akan saya buatkan video tersendiri karena sampai hari ini saya masih mengumpulkan data agar bisa lebih memberikan informasi yang lebih banyak lagi ya teman-teman. Ya, luar biasa memang Cianjur ini salah satu kota yang untuk di wilayah selatan pasti lebih sering dilewati untuk mengarah ke Bandung dan sekitarnya ya teman-teman. Dan sampai hari ini masih mengandalkan jalur nasional yang cukup padat sampai hari ini ya. Dan dikabarkan juga nanti juga akan ada jalur Puncak 2 ya. Yang hari ini juga jalur Puncak kita tahu padatnya luar biasa dan sudah overload ya. Kalau misalkan hari-hari libur pasti akan dilakukan sistem buka tutup ya, satu arah. Ya, inilah jalur tol dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, Padalarang. Semoga terrealisasi ya teman-teman, walaupun memang tidak mudah, terutama untuk yang ruas Sukabumi Ciranjang. Kenapa sampai hari ini trasenya belum ada kefinalan gitu ya, kejelasan, karena memang dari medannya juga berbeda. Di sini dikabarkan banyak lahan-lahan produktif yang tidak bisa disembarangan dibangun jalan tol ya teman-teman. Dan makanya cukup menantang nih yang wilayah Ciranjang Sukabumi ini. Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Dan untuk yang Ciranjang Padalarang dikabarkan 2022 mulai konstruksi ya. Dan sampai hari ini rasanya masih dalam proses pembebasan lahan. Ya, kita nantikan aja. Yang kita tahu sampai hari ini pembangunan jalan tol ataupun akses tol di Indonesia cukup masif dilakukan oleh pemerintahan saat ini agar memang tujuannya adalah biar bisa mengkoneksi antar satu daerah ke daerah yang lain dan bisa memudahkan pengangkutan barang dan jasa berpindah dengan cepat dan perekonomian pun bisa berputar dengan lebih cepat lagi ya teman-teman. Oke, paling sampai di sini aja teman-teman informasi yang saya berikan. Untuk gambaran lebih jelasnya berdasarkan trase yang tadi saya jelaskan akan saya tampilkan di akhir video. Semoga bisa jadi gambaran dan manfaat buat teman-teman yang di sekitaran Bogor, Sukabumi, Cianjur, Padalarang. Bila teman-teman suka dengan perkembangan jalan tol yang saya sajikan di channel ini, bisa klik subscribe, like, komen, ataupun share buat teman-teman yang di luar sana yang belum mengetahui informasi ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.